Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bibit Ilyas, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Gemaharjo, Kabupaten Trenggalek. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Cynthia. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri 2 Gemaharjo. Assalamualaikum Bu Cynthia. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum saya nanti akan mengamati jalannya proses pembelajarannya itu dilakukan di dalam kelas, atau dapat dikatakan juga sebelum saya melakukan tahapan supervisi di kelas penjenengan. Baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan supervisi kali ini. Adapun tujuan dilakukan supervisi kali ini adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Itu karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi dengan adanya percakapan pra-observasi ini, saya mengharapkan Bu Cynthia nanti lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu ya Bu. Ya, baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Cynthia. Boleh ya Bu? Boleh, monggo. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Cynthia capai pada pembelajaran ini? Baik Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada 3 rancangan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyusun teks pidato dengan percaya diri. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh anggota koperasi. Dan yang terakhir, melalui membaca, yaitu dengan bacaan yang sudah ada pada buku siswa. Baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Cynthia capai ya. Saya melanjutkan ke pertanyaan kedua ya Bu. Baik, di pertanyaan kedua ini saya ingin menanyakan kepada Ibu, bagaimana area pengembangan kompetensi yang ingin Ibu capai? Baik Ibu, area pengembangan kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini ada 2 Ibu. Ada pengetahuan dan juga ada keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu siswa menguraikan hasil telaah mengenai struktur teks pidato serta mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang termuat di dalam teks pidato itu sendiri. Kemudian yang kedua, di area keterampilan, yaitu siswa mampu menyampaikan hasil diskusinya bersama dengan kelompoknya di depan kelas. Itu Ibu. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan dari siswa ya Bu. Ya, betul. Tadi untuk segi pengetahuannya, berarti siswa dapat menguraikan struktur teks pidato dan mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya. Lalu pada area keterampilannya, siswa mampu menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Gitu ya Bu. Nah baik Bu, selanjutnya saya ingin mendengar nih penjelasan dari Ibu. Bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan di dalam kelas? Baik itu dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun metode pembelajaran. Baik Bu, untuk strategi yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran inquiry, di mana siswa diharuskan untuk berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu permasalahan yang dihadapi. Untuk model, saya menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan membentuk beberapa kelompok kecil. Kebetulan siswa saya sedikit, jadi saya kelompoknya kecil-kecil. Sedangkan untuk metodenya, saya menggunakan metode simulasi, diskusi, tanya jawab, dan penugasan serta presentasi. Saya ulangi kembali ya Bu. Jadi Ibu mau menggunakan strategi pembelajaran ini dengan model pembelajaran kooperatif, kemudian untuk metodenya menggunakan metode simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan juga presentasi ya. Oke baik. Saya ingin bertanya kembali Bu.
bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas? Ya, kalau untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti itu ada beberapa, seperti gambar universitas, ini bangunannya, kemudian buku paket, Chromebook, papan tulis, spidol, serta LKPD yang akan saya bagikan ke masing-masing kelompok. Sangat bervariasi ya Bu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira kapan akan dilaksanakan pembelajaran yang kita lakukan ini? Rencananya untuk pembelajaran ini akan saya lakukan di hari Senin depan. Tentunya akan saya laksanakan di kelas saya sendiri, kelas 6. Kemudian ada pelaksanaannya yaitu setelah jam istirahat. Baik, berarti Ibu akan melakukan pembelajaran ini pada hari Senin depan di kelas 6 setelah jam istirahat ya Bu. Nah, nanti saya izin masuk ke kelas Ibu pada saat pembelajaran pada hari itu, karena saya akan melihat kemudian mencatat hal-hal apa saja yang Ibu lakukan selama pembelajaran di kelas. Kemudian nanti setelah Ibu selesai melakukan pembelajaran di kelas, kita bertemu kembali untuk melakukan diskusi ya. Oh ya, Baik, itu kegiatan pasca supervisi. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. sama-sama. Semoga pembelajaran yang akan Ibu lakukan di hari Senin akan berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Bu. Nah, itu tadi adalah percakapan yang saya lakukan dengan Bu Cynthia, yaitu percakapan praobservasi, dan nantinya akan kita sambung lagi dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan salah satu memimpin doa. Maksudnya siapa? Berdiri siapa? Selamat pagi. Duduk kembali. Berdoa mulai. Doa selesai. Selo, Mila, Fajar, Nafiza, Natasha, Siva, India. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajaran kita hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, silakan anak-anak berdiri dulu. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Oke, hitungan 8 mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan Tahan, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
akan presentasi hasil kerja kelompok kita. Ya, sekarang LKPD lembar kerja serta dari anggota India, dan saya. Oke. Pertama, di sini ada beberapa paragraf. Ada beberapa paragraf. Oke. Di sini ada beberapa bagian tentang pidato. Oke, bisa saya sebutkan yang merupakan bagian pembuka. Ini sendiri apa sih ini? Atau jadi juga latar belakang Ya. itu namanya pembuka. Oke. Lanjut. Terus paragraf 2 sampai 3. Kemarin terakhir kok. Paragraf kedua, ketiga, dan keempat adalah bagian dari isi. Oke. Paragraf terakhir. Paragraf terakhir adalah paragraf. Oke. Lanjut ke LKPD yang kedua. Oke, ini dijelaskan ya karena jawabannya pasti berbeda-beda ya. Dari perbedaan di atas, apa yang kami ketahui tentang kooperatif ini? Tujuan mendirikan kooperatif bukan untuk mencari keuntungan, tetapi koperasi kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dua, nilai-nilai Pancasila apa saja yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Jawab, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Oke, berarti itu sila berapa? Keempat. Oke, macam-macam ya jawabannya tadi dari sila 2, sila kelima, sila keempat. Oke, anak-anak tinggal sudah mempresentasikan hasil kerjanya, hasil diskusinya. Sekarang kita ambil kesimpulan bersama-sama. Kira-kira kesimpulannya apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, tentang kooperasi, kerjasama antar ASEAN, kerjasama antar ASEAN. Ada lagi? Universitas. Oh, tentang universitas. Oke, ada lagi? Yang pertama tadi tentang apa? Pidato. Kita juga sudah mempelajari tentang bagian pidato. Mungkin ada yang masih mau ditanyakan, masih bingung dari anak-anak, bisa ditanyakan. Sudah bisa semua ya? Sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini. Oke. Kalau sudah paham, berarti sudah bisa dibereskan. Oke, bereskan. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang memimpin dari sekarang Dani nanti pasal. Nanti jadi pasal, nggak pasal. Ayo berdoa. Ya. Jadi ini semua. Yang kepada kamera bermanja Selamat siang. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berjumpa lagi dengan saya di kegiatan Pasca Observasi. Pada kegiatan ini saya masih ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Cynthia Kanita Tiara. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri 2 Gembaharjo. Beliau ini adalah guru yang telah saya observasi kemarin dalam kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Cynthia. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Baik Bu, pada kesempatan kali ini kita berada dalam kegiatan percakapan pasca observasi ya Bu. Ya. Jadi pada kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan kepada Bu Cynthia terkait dari hasil observasi yang saya lakukan di kelas itu kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Oke, langsung saja ya Bu. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Bu Cynthia adalah saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Bu Cynthia dari hasil kegiatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Ya Bu, mengenai perasaan saya ketika pembelajaran kemarin, itu di awal-awal saya merasa sedikit tegang Bu. Kenapa? Karena memang jarang sekali saya itu kalau mengajar ada yang menunggui, ada yang menonton, bahkan menilai, begitu ya Bu. Namun seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya juga sudah bisa menyesuaikan diri dan semuanya bisa berjalan dengan baik sampai akhirnya saya juga bisa merasa santai. Alhamdulillah, berarti secara keseluruhan berjalan dengan lancar ya Bu. Saya mau melanjutkan pertanyaan. Bisa diceritakan kembali area pengembangan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dan langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran kemarin? Ya, Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di kegiatan pra pembelajaran, pembelajaran saya kemarin itu ada dua area kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Jadi di pengetahuan ini saya mengharapkan semua siswa itu bisa menguraikan hasil telaah mengenai struktur teks pidato serta mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang termuat di dalamnya. Kemudian untuk ranah keterampilannya, saya berharap semua siswa mampu menyampaikan hasil diskusi bersama dengan kelompoknya di depan kelas, seperti itu Bu. Dan untuk tahapan atau langkah-langkahnya, yang pertama itu saya membuat RPP atau rancangan pembelajarannya, karena di kelas 6 ini saat ini masih menggunakan K13, jadi saya membuat RPP terlebih dahulu. Kemudian saya menyiapkan media pembelajaran seperti LKPD, kemudian gambar beberapa universitas, dan saya menerapkan strategi pembelajaran inquiry, di mana siswa harus berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari masalah yang dihadapi dengan model pembelajaran kooperatif yang terbagi di kelompok-kelompok kecil. Baik, saya ulangi sedikit ya Bu. Jadi kemarin itu Ibu mengembangkan dua area kompetensi. Yang pertama itu adalah pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan. Nah, kemudian langkah-langkah atau tahapan yang sudah Ibu lakukan, yang pertama sebelumnya Ibu membuat RPP ya Bu, karena untuk kelas 6 saat ini masih menggunakan K13, jadi panjenengan membuat RPP. Kemudian dalam RPP tersebut sudah termuat strategi pembelajaran inquiry dengan model pembelajaran kooperatif. Lalu Ibu juga sudah menyiapkan media pembelajaran untuk metode diskusi ya? Iya betul. Kemarin salah satunya yaitu kegiatannya kan memang ada diskusi ya Bu. Oke baik, saya lanjutkan pertanyaan saya ya Bu. Kira-kira sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang Ibu terapkan dalam proses pembelajaran di kelas 6? Baik Bu, menurut saya untuk sejauh mana keberhasilannya, jadi saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya rancang di RPP. Kemudian alhamdulillah proses pembelajarannya itu juga berjalan dengan lancar. Ya, meskipun ada beberapa hal yang kurang ya Bu. Mungkin kalau disimpulkan tingkat keberhasilannya mencapai 75%. Oh, jadi secara keseluruhan berjalan dengan lancar ya Bu sebenarnya.
sehingga Ibu dapat menyimpulkan bahwa tingkat keberhasilan yang dicapai dalam pembelajaran kemarin itu adalah 75%. Tadi Ibu menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang masih kurang. Bisa diceritakan Ibu kira-kira yang masih kurang dalam pembelajaran kemarin itu apa? Ya, jadi untuk kendala itu mungkin sama ya Bu, masalahnya umum, semua guru mungkin mengalaminya. Di dalam kelas itu tidak semua siswa itu bisa berpartisipasi aktif, apalagi pada kegiatan kelompok. Meskipun kemarin itu sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, namun masih ada beberapa siswa yang masih pasif, tidak ikut serta dalam kegiatan kelompok, tapi malah asik sendiri. Bahkan ada beberapa yang sedikit menimbulkan kegaduhan dengan membahas hal yang di luar dari kegiatan pembelajaran. Oh, jadi di pembelajaran kemarin menurut Ibu masih ada beberapa siswa yang pasif dalam kerja kelompok, kemudian bahkan beberapa dari mereka itu malah asik sendiri dengan membahas hal yang di luar kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang kira-kira lagi, apa yang akan Ibu lakukan supaya Ibu bisa memperbaiki kendala-kendala yang Ibu temui kemarin? Oh iya Bu, jadi saya itu sudah memikirkan apa yang akan saya lakukan ke depan agar dapat mengatasi kendala-kendala seperti yang saya ketemui kemarin. Sepertinya saya harus memperhatikan lagi tentang keberagaman siswa saya, ketertarikan siswa, dan kesiapan belajarnya. Jadi mungkin saya dapat menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga kelompok-kelompok yang tertentu itu sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi saya harus menggali lagi apa sih sebenarnya kebutuhan belajar siswa yang dapat membuat mereka aktif dalam kegiatan pembelajaran serta merancang sebuah rencana pembelajaran. Mungkin juga saya akan membuat asesmen untuk melihat seperti apa sih kesiapan siswa, seperti apa kebutuhannya mereka. Mungkin seperti itu Bu. Bagus sekali ini Bu, pemikiran untuk memperbaiki kendala-kendala yang ditemui kemarin. Ini juga saya mendapatkan ilmunya dari Bu Wahyu. Selanjutnya dapat disimpulkan dari penjelasan Bu Cynthia tadi ya. Jadi dari penjelasan tadi Ibu ingin menggali lebih dalam seperti apa kesiapan belajar siswa dan juga seperti apa kebutuhan mereka untuk selanjutnya dapat merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai. Baik Ibu, kira-kira nih kapan Ibu rencananya akan melakukan perbaikan atau melakukan tindak lanjut atas rencana-rencana yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ya, rencananya dalam waktu dekat ini Bu, karena setelah ini kan akan ada pembelajaran lainnya lagi. Jadi saya harus mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan sehingga secepatnya saya bisa melakukan proses perbaikan. Baik, jadi Ibu akan segera menindaklanjuti hal tersebut sebagai bentuk evaluasi dalam melakukan proses perbaikan ya Bu. Insya Allah nanti akan saya segera perbaiki. Oke Ibu, pertanyaan yang saya tanyakan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari percakapan pasca observasi ini. Saya berharap semoga Ibu bisa segera memperbaiki beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas kemarin, sehingga dari hasil perbaikan tersebut nanti Ibu dapat memunculkan proses pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan bagi siswa, juga dapat membuat siswa aktif ya Bu ya. Ya, amin. Mungkin sampai sini dulu percakapan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang panjenengan luangkan. Sekali lagi semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi. Amin. Terima kasih Bu. Demikian adalah percakapan pasca observasi kami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.